Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan trik bagaimana cara mengambil orderan itu tanpa terkena potongan. Jadi kalian bisa mengambil orderan tersebut tanpa harus mengurangi saldo kalian. Jadi tidak ada potongan. Jadi bagaimana tipsnya? Di sini saya akan jelaskan ya. Jadi mungkin ini tipsnya sedikit konyol ya. Mungkin kalian menganggapnya sedikit konyol, bodoh. Mungkin kalian menganggap saya juga dungu ya ataupun tolol gitu ya, tapi ini sering saya lakukan dan berhasil, dan untuk akun saya sendiri tidak ada masalah ya selama ini ya. Jadi ini wajib kalian lakukan apabila kalian, bukan wajib sih, kalian bisa melakukannya apabila kalian itu mendapati orderan pesan antar orang ya. Jadi kalau untuk pesan antar makanan saya rasa tidak bisa ya. Jadi untuk pesan antar orang, jadi kalau untuk di Grab itu Grab Bike ya, kalau untuk di Gojek itu GoRide. Jadi seperti itu ya. Dan ini bisa kalian terapkan untuk akun Gojek ataupun akun Grab kalian. Dan untuk pembayarannya itu wajib ataupun harus customer itu membayarnya itu tunai ya. Jadi tidak bisa, tips dan trik ini tidak bisa kalian lakukan apabila si customer itu membayar menggunakan OVO ataupun GoPay. Jadi harus tunai, baru bisa kalian menerapkan tips dan trik yang saya bagikan ini. Jadi untuk langkah-langkahnya, apabila kalian mendapatkan orderan GoRide ataupun Grab Bike ya, yang tunai ya dari customer, kalian seperti biasa ya, kalian hubungi customer, kalian jemput di lokasi titik penjemputannya. Jadi setelah kalian menjemput si customer tersebut, kalian cukup menekan sekali aja ya. Kalau untuk Grab itu ditekan ya, saya sudah sampai, jadi cukup sekali saja ya. Dan untuk di Gojek itu kalian bisa menggesernya sekali saja. Jadi setelah kalian menggeser sekali, maka kalian bisa membawa penumpang kalian itu seperti biasa ya. Jadi selama di perjalanan kalian bisa ngobrol-ngobrol santai dengan customer kalian, kalian ajaklah ngobrol biar lebih akrab. Jadi setelah kalian sudah sampai di tujuan, nah disitulah peran kalian itu diperlukan. Jadi kalian bisa meminta si customer untuk membatalkan orderannya. Jadi kalian bisa meminta si customer untuk membatalkan orderan. Pasti itu ya, kalau saya melakukannya, si customer sering bertanya, kenapa bang? Jadi kalian bisa memberikan alasan yang masuk akal. Jadi kalian bisa memberikan alasan karena potongannya terlalu besar, jadi dibatalkan saja. Jadi kalian bisa mengatakan seperti itu ya. Dan untuk alasannya sendiri, kalian bisa mengarahkan si customer untuk memberikan alasan yang tidak menurunkan performa kalian ya. Jadi kalian bisa memilih alasan masalah promo atau lokasi titik penjemputan salah atau mengganti lokasi titik penjemputan, atau bisa juga kalian memilih alasan sudah menemukan transportasi lain. Jadi pada intinya alasan itu jangan menyudutkan kalian. Jadi berikanlah alasan, mintalah si customer untuk memberikan alasan itu yang ini ya, yang tidak menurunkan performa kalian. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa selama saya menerapkan tips dan trik ini, saya rasa tidak ada masalah ya sama customer ya. Customer fine-fine aja, tidak ada masalah. Dan selama di perjalanan kita kan bisa melihat tipikal customer tersebut, karakternya, apa bisa diajak untuk kompromi atau tidak. Jadi kan kita bisa tahu. Biasanya itu kalau customer-customer yang masih anak muda ya, masih muda, biasanya itu tidak masalah ya. Tapi kalau untuk customer yang sudah orang tua, saya rasa agak sulit ya, dan mungkin mereka pun agak sulit memahami maksud kita. Jadi kalian bisa tahu sendirilah pada saat kalian di jalan ya dengan si customer, pada saat kalian mengobrol dengan si customer, kalian bisa tahu customer itu bisa nggak jika kalian meminta untuk membatalkan orderannya. Dan saya sarankan ya dari saya, apabila kalian ingin meminta si customer untuk membatalkan orderannya, saya menyarankan jika kalian itu memintanya pada saat kalian sudah mengantar si customer itu ke tujuan. Jadi kenapa demikian? Jadi seperti ini ya. Jadi apabila orderan itu lagi lagi berlangsung, jadi selama perjalanan kalian itu tentunya mendapatkan perlindungan ya dari Grab ataupun Gojek. Jadi siapa tahu ini jauh ya, apabila kalian mengalami kecelakaan di perjalanan karena aplikasi itu masih kalian belum membatalkannya, tentu kalian masih bisa untuk melakukan klaim ke Grab ataupun ke Gojek. Tapi kalau kalian meminta si customer untuk membatalkan orderan itu di awal sebelum kalian berangkat, tentu nanti apabila kalian di perjalanan mengalami kecelakaan ya, tentu kalian tidak bisa untuk melakukan klaim. Jadi saya sarankan kalian meminta si customer itu untuk membatalkan orderan itu
di saat si customer itu sudah kalian antar, sudah di tujuan. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pada saat kalian mau mengantar si customer tersebut, kalian cukup mengklik sekali aja ya, saya sudah sampai. Dan untuk Gojek itu kalian cukup sekali saja menggesernya, saya sudah sampai. Jadi kalian tidak perlu menggeser 2 kali. Jadi kenapa saya sarankan seperti itu? Jadi nanti apabila kalian meminta si customer untuk membatalkan orderan, si customer bisa untuk membatalkannya. Jadi apabila kalian menggeser 2 kali ataupun mengklik 2 kali, tentu si customer tidak bisa nanti membatalkannya. Dan untuk pembatalannya sendiri itu saya sarankan customer yang membatalkan ya, karena kalau kalian membatalkan nanti akan pindah ke driver lain. Jadi seperti itu, tentunya nanti si customer akan menjadi terganggu. Jadi sebaiknya kalianlah yang meminta untuk si customer membatalkan orderan tersebut. Jadi mungkin itu aja ya tips dan trik dari saya. Mungkin ini trik konyol ya, mungkin kalian menganggap saya bodoh, idiot, tapi ya seperti itulah. Karena kalau kita tahu ya, kalau potongan untuk Gojek dan Grab itu cukup besar ya. Jadi kalau untuk di daerah saya sendiri itu tarif normalnya ya untuk Grab ya, itu Grab bike ya, untuk tarif normalnya itu 11.000. Jadi yang kita terima itu, driver yang terima itu 7.200 bersih. Jadi potongannya itu sekitar 3.800 ya. Jadi kalau untuk Gojek sendiri tarif dasarnya itu 11.000 dan bersih diterima si driver itu 8.000. Jadi potongannya itu 3.000. Jadi cukup besar ya. Dan saya rasa tidak sebanding lah dengan bonus yang Grab ataupun Gojek berikan kepada kita. Jadi lebih besar potongan yang kita terima ketimbang bonus yang kita terima. Jadi saya sering melakukan hal seperti ini ya. Apalagi kalau untuk Grab ya. Kalau untuk Gojek memang saya sesekali saja melakukannya, karena Gojek ini memang kalau sering kita melakukan pembatalan, walaupun pembatalan itu dilakukan oleh customer, maka berpengaruh sama akun kita ya. Jadi akun kita bisa jadi gagu. Tapi kalau untuk Grab saya rasa tidak ya. Karena pengalaman yang saya rasakan, setelah si customer membatalkan orderan tersebut, ya orderan masuk lagi. Berbeda kalau untuk Gojek ya. Kalau untuk Gojek, kalau kita sering cancel ataupun si customer melakukan cancel, berpengaruh pada akun kita. Jadi kita akan lama untuk menunggu orderan berikutnya. Oke, semoga tips ini bermanfaat bagi kalian yang ingin menjalankannya, mengerjakannya. Silahkan, bagi yang tidak juga tidak masalah ya. Saya hanya berbagi pengalaman saya, berbagi cara main saya ya, agar potongan itu tidak ini ya, tidak menghabiskan saldo akun saya. Jadi karena potongan tadi ya, potongan Gojek dan Grab itu cukup besar, sementara bonus yang kita dapat pun tidak seberapa. Makanya saya melakukan hal seperti ini. Memang ini salah ya, jelas-jelas salah, tapi keadaanlah yang membuat saya, mungkin teman-teman yang lain gitu. Dan memang banyak ya teman-teman driver lain di daerah saya yang melakukan hal yang sama. Jadi ya seperti itulah, untuk menghindari potongan-potongan tadi. Jadi potongan yang begitu besar membuat kami harus, mau nggak mau, harus melakukan hal yang seperti itu. Jadi buat kalian, bagi yang mau ya silahkan, bagi yang enggak ya juga tidak masalah. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.